wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Halo Family Seeker, apakah ada yang sedang nonton drama China yang berjudul The Prisoner of Beauty? Drama ini dibintangi oleh aktor Liu Yuning dan artis cantik Song Chu-er. Drama ini baru saja dirilis pada bulan Mei tahun 2025 ini dan disukai oleh para penggemar di seluruh dunia. Tapi apakah Family Seeker tahu kalau pada awalnya drama ini dijadwalkan tayang pada Februari tahun 2024 yang lalu. Jadi ada penundaan selama kurang lebih setahun. Penundaan ini dikarenakan Song Chu-er, pemeran utama wanita dalam drama ini, terlibat dalam skandal penghindaran pajak pada tahun 2023-nya. Sejak saat itu, Chu-er vakum dari dunia entertainment. Namun, pada tanggal 27 Agustus tahun 2024, Weibo resmi milik studio Chu-er memberikan pernyataan bahwa Chu-er terbukti tidak melakukan penghindaran pajak. Karena itu, drama-drama Chu-er yang sempat tertunda sudah kembali bisa ditayangkan di tahun 2025 ini. Selain skandal pajaknya Song Chu-er, status duda Liu Yuning, pemeran utama pria dalam drama ini pun terbongkar saat syuting drama ini. Namun saat itu, Yuning langsung mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut bahwa dia memang seorang duda tanpa anak. Dan kelihatannya para penggemar Yuning pun tidak mempermasalahkan hal ini. Hari ini kita mau ngebahas aktor yang bernama Liu Yuning ini. Bagaimana kisah hidup yang selengkapnya? Yuk kita langsung bahas. Yuning adalah seorang penyanyi dan aktor asal Tiongkok. Dia lahir pada tanggal 8 Januari tahun 1990 di Dandong, China. Jadi sekarang usianya sudah 35 tahun. Yuning ini mempunyai tinggi badan di atas rata-rata, yaitu 189 cm. Karena tinggi badannya ini, ia sangat cocok memerankan tokoh pendekar atau jenderal dalam sebuah drama. Ketika ia berusia 4 tahun, ayahnya meninggal dunia dan sejak saat itu ia dibesarkan oleh kakek dan neneknya. Setelah beranjak dewasa, ia belajar keahlian sebagai koki atau juru masak di sekolah menengah kejuruan teknis Dandong. Sebenarnya, ia tidak terlalu suka memasak. Tapi ia memilih keahlian tersebut karena ia merasa dengan keahlian tersebut ia akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi, sejak muda ia sudah melakukan banyak pekerjaan seperti misalnya koki, pelayan, dan asisten penjualan di toko pakaian. Sebenarnya, yang Yuning sukai adalah musik. Tapi karena kendala biaya, ia tidak dapat menempuh pendidikan musik secara formal. Namun, ia tidak meninggalkan impian awalnya tersebut. Dan ketika ia mendapatkan gaji pertamanya, ia langsung menggunakan gaji tersebut untuk membeli gitar. Dari sini, ia memulai perjalanan musiknya sebagai penyanyi di bar-bar lokal. Pada tahun 2010, yaitu saat ia berusia kurang lebih 20 tahun, ia mengikuti sebuah acara kompetisi menyanyi yang bernama Superboy di Hunan Television. Namun sayangnya, ia tereliminasi pada tahap audisi. Tidak menyerah di situ, pada tahun 2013, ia mengikuti kembali kompetisi yang sama, tapi lagi-lagi tersingkir di babak kedua audisi. Pada tahun 2014-nya, ia membentuk sebuah band yang bernama Modern Brothers bersama dengan 2 orang teman lainnya.
Dan pada bulan Maret tahun 2015-nya, band ini bergabung dengan sebuah platform streaming langsung yang bernama Ye. Jadi, Yuning bernyanyi secara langsung di platform tersebut, dan kalau para penonton menyukainya, maka mereka bisa memberikan uang secara virtual yang nantinya bisa dikonversi menjadi uang tunai. Di platform ini, Yuning mengcover puluhan lagu. Lalu pada tahun 2017-nya, ia memindahkan panggung streamingnya ini dari dalam ruangan ke luar ruangan dan ia mulai menjadi streamer jalanan atau penyanyi jalanan. Setelah band ini melakukan streaming langsung selama 3 tahun, akhirnya mereka mulai dikenal oleh orang-orang dan puncaknya adalah pada bulan Juni tahun 2018, yaitu ketika Yuning mengunggah video nyanyian pendeknya di Douyin. Gak disangka-sangka, video ini meledak dan suaranya ini disukai oleh banyak pemirsa. Setelah itu, bandnya ini mulai diundang untuk tampil di berbagai acara televisi. Dari sini, karirnya sebagai penyanyi semakin sukses. Ia juga sempat merilis single-single dan album-album solo. Hari ini, Yuning dikenal sebagai salah satu raja soundtrack dari drama-drama China. Suara khasnya ini telah menghiasi banyak sekali drama-drama Tiongkok. Seperti misalnya, ia menyanyikan soundtrack drama A Journey to Love, soundtrack drama Love Between Fairy and Devil, soundtrack drama Till the End of the Moon, soundtrack drama Man in Love, soundtrack drama You Are My Glory, dan masih banyak lagi. Bahkan di drama terbarunya yang berjudul The Prisoner of Beauty, ia juga menyanyikan salah satu soundtracknya. Selain karir menyanyi, Yuning juga masuk ke dunia akting. Film pertamanya adalah film yang berjudul Class 952 pada tahun 2016. Sedangkan drama pertamanya adalah drama yang berjudul Hot Blooded Youth pada tahun 2019. Namun, karir aktingnya ini mulai naik setelah ia membintangi drama yang berjudul The Long Ballad pada tahun 2021. Di dalam drama ini, ia berperan sebagai pemeran utama kedua bersama dengan artis cantik Chow Lu-se. Sedangkan pemeran utama pertamanya adalah pasangan Wu Lei dan Dilraba Dilmurat. Drama-drama terkenal Yuning lainnya adalah drama yang berjudul A Journey to Love pada tahun 2023. Lalu ada drama yang berjudul The Story of Pearl Girl pada tahun 2024-nya. Di dalam drama ini, ia menjadi pemeran utama bersama dengan artis Chow Lu-se. Yang terbaru adalah drama yang berjudul The Prisoner of Beauty yang dirilis pada tahun 2025 ini. Sekarang kita akan ngebahas beberapa fakta menarik tentang Yuning. Fakta menarik pertama, banyak majalah yang ingin menjadikan Yuning sebagai covernya. Tapi ia selalu menolaknya. Ia berkata bahwa ia hanya akan melakukannya untuk kepentingan promo dramanya saja. Alasannya adalah karena ia merasa tidak fotogenik. Pernah suatu kali, ia melakukan pemotretan bersama Chow Lu-se untuk dramanya yang berjudul The Story of Pearl Girl. Tapi ada satu foto yang menuai kritik dari para netizen. Kenapa? Karena pose mereka di foto tersebut dianggap tidak senonoh. Pose mereka berdua ini dianggap tidak senonoh karena Chow Lu-se terlihat bersimpuh atau berlutut, sedangkan Yuning duduk sambil menyentuh kepala Lu-se. Apalagi Lu-se mengenakan dress berwarna hitam dengan potongan rendah sehingga memperlihatkan bagian pahanya. Netizen yang melihat pose mereka berdua ini merasa tidak nyaman. Menanggapi hal tersebut, pihak kuasa hukum Lu-se mengungkapkan bahwa mereka akan memproses secara hukum pada pemberi komentar buruk terhadap Lu-se. Fakta menarik kedua, kita akan ngebahas hubungan Yuning dan Lu-se yang menjadi perbincangan para netizen. Yuning sudah 2 kali bekerja sama dengan Lu-se di dalam drama.
dan mereka berhasil menunjukkan chemistry yang luar biasa. Karena itu, banyak penggemar yang berharap Yuning dan Luse ini bisa menjadi pasangan di dunia nyata. Apalagi hubungan mereka terlihat sangat dekat dan juga akrab. Seperti misalnya pada tanggal 9 November tahun 2024 yang lalu, ketika Luse berulang tahun, Yuning memberikan kue ulang tahun dan dia memeluk Luse dengan mesra. Hal ini membuat para penggemar semakin gemas dengan kelakuan pasangan ini. Banyak pihak yang berpendapat bahwa perlakuan Yuning terhadap Luse ini berbeda dengan perlakuannya terhadap rekan-rekan kerjanya yang lain. Bersama Luse, Yuning menjadi lebih perhatian dan banyak memamerkan momen-momen romantis. Namun, banyak juga yang berkata bahwa hubungan mereka hanya sebatas pertemanan saja. Mereka adalah teman sejati yang saling mendukung dengan tulus. Fakta menarik ketiga. Pada tanggal 27 Maret tahun 2023, paparazzi mengabarkan bahwa Yuning ini sudah pernah menikah, yaitu pada bulan April tahun 2012 dan bercerai pada Desember 2013-nya. 2 jam setelah berita ini keluar, Yuning langsung mengadakan siaran langsung untuk mengkonfirmasi berita tersebut. Saat itu, ia sedang syuting drama The Prisoner of Beauty. Jadi ia masih memakai pakaian kostum drama China. Dalam siaran langsung tersebut, Yuning berkata bahwa ia memang pernah menikah, tapi sekarang ia sudah bercerai. Dan dia juga berkata bahwa dia tidak mempunyai anak dari pernikahannya tersebut. Setelah bercerai, ia tidak pernah berhubungan lagi dengan mantan istrinya tersebut. Ia juga memarahi paparazzi karena paparazzi mengekspos foto-foto mantan istrinya dan anak mantan istrinya tersebut. Jadi, ini anak mantan istrinya dari suami yang baru. Karena hal ini, ia menyatakan penyesalannya terhadap mantan istrinya tersebut karena telah mengganggu kehidupan pribadinya. Yuning berkata bahwa ia tidak bermaksud untuk menyembunyikan pernikahannya di masa lalu, karena memang tidak ada rahasia di dalam industri hiburan. Namun, ia merasa bahwa ia tidak perlu membicarakan hal ini ke publik, karena peristiwa itu terjadi jauh sebelum debutnya. Dengan statusnya saat ini sebagai seorang selebriti, ia pikir mengungkapkan informasi ini tidak akan membawa kebaikan apapun bagi mantan istrinya. Dan kalau kehidupan pribadi masa lalunya ini masih terus diusik, maka ia akan mengambil tindakan hukum untuk menyelesaikannya. Kalau kalian masih ingat, tahun perceraian mereka yaitu tahun 2013. Ini adalah tahun di mana Yuning mengikuti kompetisi menyanyi yang bernama Superboy. Tapi sayangnya ia tidak berhasil lolos. Mungkin kegagalan ini sedikit banyak mempengaruhi kelanggengan pernikahan mereka berdua. Fakta menarik keempat. Dalam sebuah siaran langsung, Yuning pernah mengungkapkan rahasia gelap dari industri hiburan di Tiongkok. Dia berkata bahwa perusahaan-perusahaan produksi banyak yang menyebarkan berita palsu agar drama baru mereka menarik perhatian penggemar. Misalnya, sebuah perusahaan produksi menyebarkan rumor kalau Yuning akan membintangi drama baru mereka. Padahal mereka sudah mempunyai aktor pemeran utama untuk drama baru mereka tersebut. Tapi mereka tahu bahwa aktor yang mereka pilih ini sebenarnya kurang terkenal. Maka mereka akan mengeluarkan berita casting yang palsu. Mereka akan menyebarkan rumor seperti ini. Oh, Liu Yuning akan membintangi drama ini. Setelah rumor tersebut menjadi heboh dan drama tersebut mulai menarik perhatian pemirsa, barulah perusahaan tersebut akan melakukan klarifikasi dan berkata bahwa bukan Yuning, tapi aktor lain yang akan memerankan drama tersebut.
Baru-baru ini, pada tanggal 6-7 April tahun 2025, Yuning terus-menerus membantah rumor yang berkata bahwa dirinya akan bekerja sama dengan artis Ju Jingyi dalam drama yang berjudul Wanhua Seqie. Yuning juga menambahkan bahwa dirinya tidak pernah menerima naskah drama tersebut, dan dia juga berkata bahwa upaya menyebarkan berita bohong tentang keikutsertaannya dalam drama tersebut adalah untuk menimbulkan kontroversi saja. Tapi pada akhirnya yang dipilih adalah aktor yang lain. Cara seperti ini sekarang sangat banyak dilakukan di industri hiburan China. Fakta menarik kelima. Dalam sebuah acara, Yuning bercerita tentang cinta pertamanya. Kisah cinta pertamanya ini terjadi saat ia bersekolah di sekolah menengah kejuruan. Tapi menurut pengakuannya, perempuannya ini berasal dari sekolah yang lain. Suatu hari, sang perempuan mendatanginya ke sekolah. Tapi saat itu, Yuning masih merasa malu-malu dan tidak bisa mengungkapkan perasaannya tersebut. Sehingga ketika si perempuan berinisiatif memegang tangannya duluan, ia malahan melepaskannya. Karena itu, Yuning berkata bahwa kisah cinta pertamanya ini sangat tragis. Fakta menarik keenam, Yuning pernah mengalami masa yang sangat sulit, yaitu ketika ia bekerja sebagai asisten penjualan di toko pakaian. Saking sulitnya, ia sampai tidak berani untuk beli makan siang. Mungkin penghasilannya masih sedikit dan dia harus ngirit. Jadi, kalau jam istirahat makan siang tiba, ia akan menyuruh teman-temannya untuk makan duluan, dan dia akan berkata bahwa ia belum lapar. Lalu teman-temannya pergi makan, dan ketika teman-temannya kembali, mereka akan menyuruh Yuning untuk makan siang. Ini yang bikin sedihnya. Yuning berkata, "Oke, saya pergi makan dulu ya." Kemudian Yuning pergi, tapi ternyata ia hanya duduk saja selama 40 menit. Lalu ia kembali dan berkata kepada teman-temannya bahwa ia sudah makan, padahal ia belum makan. Sekarang ia sudah menjadi sangat sukses, tapi ia berkata bahwa berkat kesusahannya di masa lalu, ia bisa menghargai kesuksesannya di masa kini. Fakta menarik ketujuh, drama terbarunya yang berjudul The Prisoner of Beauty sangatlah sukses, dan Yuning sangat terharu atas dukungan teman-temannya dari acara reality show yang berjudul The Truth, karena teman-temannya ini ikut membantu mempromosikan drama terbarunya ini. Teman-temannya ini diantaranya adalah aktor Chang Ling-he dan artis Dilraba Dilmurad. Untuk info tambahan, pada tahun ini artis pemeran nenek Yuning dalam drama The Prisoner of Beauty terkena kasus penggelapan pajak. Artis senior ini bernama Liu Xiaoqing. Karena hal tersebut, banyak penggemar yang sempat khawatir kalau drama ini akan terganggu penayangannya. Tapi untung saja, drama ini bisa ditayangkan sampai akhir episode. Dan drama ini berhasil meraih peringkat pertama di beberapa negara. Bahkan banyak penggemar yang memuji chemistry antara Yuning dan Song Chu-er di dalam drama tersebut. Apalagi ketika mereka melakukan adegan intim, kelihatan sangat natural sekali. Sehingga banyak penggemar yang berharap mereka bisa menjadi pasangan di dunia nyata. Sebagai penutup, Yuning dikenal sebagai orang yang rendah hati dan mempunyai kedekatan dengan para penggemarnya. Sampai sekarang, ia masih sering menyapa para penggemarnya di media sosialnya. Dan ia tetap ramah meskipun sekarang jadwalnya sudah sangat padat. Semoga Yuning bisa terus menjadi orang yang rendah hati seperti sekarang. Oke, sekian cerita untuk hari ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Ciao!